Halo Sobat Pesona Desa. Nah, ini saya lagi browsing mengenai salah satu tumbuhan yang ada di kawasan Amazon Peru Amerika Selatan. Salah seorang petani dari Cianjur, Jawa Barat mulai membudidayakan jenis tanaman ini karena termasuk golongan superfood. Selain kaya nutrisi, ternyata tumbuhan ini juga memiliki nilai jual yang fantastis. Di episode Pesona Desa kali ini, saya akan mengajak Anda untuk melihat secara langsung tumbuhan superfood sacha inci yang kini sudah mulai ditanam para petani dan juga subur di kawasan Cianjur, Jawa Barat. Assalamualaikum Pak Luki, kumaha damang? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya ketemu lagi sama Pak Luki nih. Dan pemirsa, ini adalah Pak Luki. Pak Luki ini petani sacha inci gitu ya. Aduh susah banget deh namanya. Saya baru dengar ini sacha inci. Nah sacha inci ini apa sih Pak? Ya memang ini nama yang cukup baru lah di Indonesia, sehingga memang kadang-kadang susah ngapalinnya Bu ya. Nah, ini adalah sejenis tanaman kacang asal dari negara Peru, hutan Amazon itu. Jauh banget dari Peru, terus sekarang ditanam perjalanannya di sini. Dari Peru, kemudian Vietnam, nanam, kemudian ada bekas pimpinan saya dulu main ke Vietnam, pulang bawa biji ini, saya main ke rumahnya, dia cerita ke saya. Look, ini di Vietnam petani balunghar, kaya-kaya, jadi jutawan katanya. Gara-gara nanam kacang sacha inci ini. Jadi sacha inci itu ini Pak? Betul. Mirip kemiri ya? Betul, mirip kemiri ini buah. Saya kira pas datang kemari, ini kemiri atau ternyata ini yang namanya sacha inci. Ini buah mudanya, ini buah keringnya seperti ini. Oke, berarti sekarang Pak Luki udah mulai mencoba menanam sacha inci. Rumah atas bengar ayeuna. Bade insya Allah sakedap deui. menuju bengar ya Pak? Iya. Insya Allah. Insya Allah, iya. Ini saya udah 2 tahun lebih nih membudidayakan ini. Setahun pertama kita coba percobaan tanam, kasih perlakuan, cocok tidak di iklim Indonesia, terutama di Cianjur ya. Saya teliti jarak tanam, pemangkasan, kemudian pupuk apa gitu ya. Setahun berlalu, alhamdulillah kita sudah memperoleh informasi yang cukup banyak lah mengenai tanaman ini. Sambil pelajari ini, secara budidaya saya juga cari-cari referensi pasar. Ini tanaman apa gitu ya, jual kemana dan sebagainya. Hasil dari saya cari-cari referensi pasar membuat saya semangat untuk wah ini harus dibesarkan nih budidayanya ini.
harus dikembangkan secara serius dan secara cepat gitu. Oke. Sehingga setahun kemudian saya tanamlah ini bersama teman-teman di wilayah Cianjur, bermitra lah dengan kelompok tani gitu ya. Ada di beberapa kecamatan di Cianjur, kita coba sebar bibit ini gitu. Jadi sekarang ini sudah mulai produksi. udah mulai produksi ya. Gitu. Jadi ini adalah saca inci yang sudah dikupas. kering, udah dikupas. Iya. Nah, bentuknya memang kayak kemiri, tapi tentu khasiatnya beda ya. Betul. Terus ini kan dari Amazon, memang tropisnya juga di sini kalau Betul. Indonesia iklimnya tropis. Betul. Di Amazon seperti Sama. apa? Sama Saya juga. coba cari tahu di Google Earth gitu ya. Ternyata letak habitat tanaman ini persis lintang utara, lintang selatan, bujur barat, bujur timurnya dengan Pulau Jawa. Oh gitu. Artinya secara koordinat itu sama dengan di daerah Pelusan dan Pulau Jawa ini. Kedua, yang menjadi harapan besar saya itu adalah kalau di sana kan Amazon itu dataran rendah, ya hutan tropis dataran rendah. Iya. Kalau di Jawa ini tropis tapi daerah vulkanis, daerah gunung berapi. Nah itu kan biasanya gunung berapi itu tanahnya subur. Iya. Nah itu yang menjadi yang membuat saya berbesar hati. Dan ternyata setelah saya tanam, saya coba teliti kandungan minyaknya dan sebagainya, ternyata beberapa kandungan lebih tinggi dibanding negara asalnya. Lebih tinggi kandungannya. Betul, terutama ada omega, ada protein gitu ya. Apalagi dibanding dengan negara-negara Vietnam, Thailand, wah kita lebih unggul nih. Mungkin karena salah satunya adalah suburnya tanah di Jawa Barat karena gunung berapi seperti itu. Iya pemirsa, jadi saca inci ini memang belum begitu populer ya di Indonesia, khususnya di Jawa Barat. Betul. Begitu. Tapi ternyata ini nampaknya cukup potensial begitu untuk dikembangkan. Betul. Kalau kita saya penasaran dong, pengen tahu juga nih kebunnya, terus tanamannya kayak gimana Oke, gitu. nanti bisa Ibu lihat ini belakangnya ada. Nanti bisa kita ke Kita kebun. langsung ke kebunnya. Ada tanaman yang sudah tua, yang sudah siap panen seperti itu. Udah siap panen juga? Siap. Kita sekalian panen aja yuk. Oke, siap. Yang mana Pak? Tanaman? Oh ini. Tanaman saca inci. Tanaman saca inci. Ini apanya Pak? Ini buahnya Ini ya? buahnya yang sudah kering. Oke. Memang kita biarin kering di pohon karena supaya tidak kita jemur di galang ngejemur, biarin kering di pohon baru dipanen. Ini buah yang udah siap dipanen karena udah kering, jadi tinggal dipetik aja. Nah, ngomong-ngomong tentang tanamannya nih Pak, kok mirip daun sirih ya? Iya betul, ini mirip daun sirih. Ini sebetulnya bukan jenis kacang saca inci, bukan jenis kacang-kacangan. Jadi saca inci ini masuk Ini jenis satu tanaman apa? keluarga dengan karet. Dengan karet. Betul. Family Euphorbiaceae, itu satu keluarga dengan tanaman karet. Bukan jenis kacang-kacangan sebetulnya. Meskipun agak menyerupai kacang-kacangan. Betul, bijinya seperti kacang. Makanya umur tanamannya lebih dari 20 tahun. Akan bertahan sampai 20 tahun dan akan terus berbuah Terus gitu. berbuah dan terus panen sepanjang bulan. Setelah kita tanam, umur kurang lebih 6 bulan setengah atau 7 bulan, kita panen terus setiap bulan, terus sampai lebih dari 20 tahun. Oh pemirsa, jadi kalau misalnya kita udah panen nih si pohonnya ini, gak mesti dicabut, gak mesti dibuang, karena dia akan menghasilkan terus selama 20 tahun. Lebih. Kebayang dong ya. Bahkan ada Potensial referensi yang banget. menyebutkan sampai 50 tahun. 50 tahun? Betul, itu kan jadi tanaman. Iya. Gitu. Nah, tapi paling nanti kita dirawat dengan pemangkasan pucuk ya, supaya tidak melebar kemana-mana gitu. Oke, jadi harus sering-sering dipangkas pucuknya. Supaya dipangkas pucuk, timbul tunas, bunga dan buah seperti itu. Jadi semakin kita memangkas pucuknya semakin sering, nanti bakal lebih lebat lagi gitu ya bunga dan buahnya. Lebih banyak nanti. Oke. Ini kita lihat.
Jadi yang ini tanamannya udah berapa nih usianya? Kalau ini udah 9 bulan. 9 bulan ya Pak? Dan bulan ke-7 kemarin kita panen dan terus sampai saat ini kita panen terus. 9 bulan orang lahiran, ini 9 bulan panen ya Pak? Panen. Tapi kalau tanaman induk kita udah 2 tahun lebih. Dari pertama nanam tuh berarti kita bisa panen pertama di usia? Umur 6 bulan setengah atau 7 bulan. Setelah Oke. itu panen terus-terusan. Sebetulnya panennya bisa kita atur per minggu sekali, per 2 minggu, atau per bulan bisa diatur. Karena pertumbuhannya itu kan ada yang kering, tua, ada yang mulai berbunga, ada yang muda, terus beriringan gitu. Jadi ada yang panen, ada yang muda, ada pembesaran, ada pembungaan. Jadi gak pernah berhenti terus. Iya. Terus ini kalau misalnya ini kan ada 4 nih, terus ada yang 5, kok beda-beda gitu ya Pak? Ya memang karena karakternya atau sifat gennya seperti itu dari dulunya, rata-rata jumlah 4 sampai jumlah 7 sih. Oh, 7 paling banyak. Paling banyak. Bahkan kalau di kebun kita tuh ada yang 8 bintang, tapi tidak banyak. 8 buah gitu. Untuk perawatannya Pak, selain Nah, tadi ini dipangkas, mudah nggak sih? Salah satu tanaman yang bandel juga di Bu. Karena ini saya tanam di awal sampai sekarang belum pernah dikasih pupuk susulan, belum pernah disemprot sama obat-obatan, dibiarin tumbuh saja. Oh gitu. Ya. Tapi di awal memang kita persiapkan lubang tanam, pupuk dasar berupa kompos atau pupuk organik gitu. Terus setelah itu persiapan tiang-tiangnya juga karena umurnya lama gitu ya. Setelah itu ya kita praktis tidak melakukan perawatan yang sangat Termasuk berat. penyiraman misalnya di masa kemarau begitu. Ini- Boleh nggak dibiarin gitu aja? Saya ini dibiarin Bu, tidak pernah disiram seadanya dapatnya. Gitu. Ternyata alhamdulillah tanaman ini tanaman respon terhadap kondisi yang ekstrim gitu ya. Artinya ini kan jadi kabar baik buat para petani Iya. dan juga untuk petani-petani yang punya lahan tidak subur, margin, bisa digunakan untuk penanaman ini. Gitu. Nah betul banget, ini harus diketahui banget nih sama para petani yang mungkin bingung mau ngolah lahannya gitu ya. Ada lahan nganggur, bingung mau ditanam apa, bisa jadi tanaman ini bisa jadi alternatif Betul, gitu. ini kan Tanam di lahan yang nganggur tadi. ya yang nganggur dan tanah yang kurang subur ini bisa. Artinya Setahu Pak Luki, selain di sini, ada lagi nggak daerah yang sudah tahu nih khasiat dari Iya. tanaman ini kemudian juga mulai menanam? mungkin sekarang baru bermunculan lah para rekan-rekan yang mencoba tanam di berbagai wilayah gitu ya. Mungkin sekarang juga sudah mulai mengetahui nih kabar tentang saca inci. Ada teman-teman yang juga nanam di Aceh, Iya. di Jawa Barat juga ada, di beberapa kabupaten, Bandung juga ada, Purwakarta, terus di Manado juga. Karena ternyata kami sudah mulai mengkonsolidasi menjadi semacam kelompok petani budidaya saca inci nasional gitu. Kita sering komunikasi, berbagi pengalaman, berbagi informasi. Ternyata ya luar biasa. Hampir semua teman-teman ditanam di wilayah Indonesia itu melaporkan pertumbuhannya dengan subur, dengan baik gitu. Ini adalah kabar baik buat petani Indonesia. Oke, jadi di Indonesia juga sudah ada kelompok taninya ya, Ya, khusus sudah menanam ada. tanaman ini. Ya forum komunikasi lah di antara para Baik, petani. Pak Luki, kita geser lagi ke tempat lainnya. Ada Siap, lagi siap. nggak yang bisa dilihat? Ini mungkin sudah udah arah- siap panen. Oke. Agak ini supaya enak jalannya. Ya, sok Pak Luki duluan. Nah, ini. Nah, ini juga udah siap panen ya, Nah, Pak? ini udah kering. Wow, udah Dari- banyak banget. Biasanya kalau sekali panen dapat berapa kilo dari satu pohon? Satu pohon itu rata-rata setiap bulan dapat 1 kilo ini. Dari satu pohon Satu bisa bulan, menghasilkan 1 kilo buah. Ini ada berapa pohon nih? Ini kurang lebih ada sekitar 1.500 pohon kalau di sini. Berarti hasilnya 1,5 ton sebulan. Ya, 1,5 ton. Ini kalau dipres jadi minyak dari buah ini Iya. dapat kurang lebih 150 mili dari buah ini, dari buah Dari ini. satu buah bisa menghasilkan 150 mili. dari 1 kilo. Iya. Kalau tadi dari dagingnya itu 550 mili 1 kilonya. Tapi kalau kita ngitung dari buah ini itu dapatnya 150 mili Iya. minyak.
minyak. per kilo. Mhm. Artinya kalau kita hitung produksi, satu pohon itu bisa menghasilkan 150 ml minyak per pohon per bulan selama lebih dari mungkin 20 tahun nanti. Iya, terus-terusan ya Betul. tiap bulan ya. Betul, betul, betul. Nah, untuk harga sekilonya berapa? Nah, ini kalau kita lihat standar luar, kan luar juga kayak Thailand, Vietnam juga sudah sudah memproduksi. Rata-rata itu harganya 1 juta 1 liter. 1 juta mahal banget, Betul. Pak. 1 juta seliter. 1 juta 1 liter. Kalau harga jual eceran ya, Iya. ya kalau di kebunnya kita jual paling 750.000 per liter. Kok bisa lebih mahal dari zaitun sih, Pak? Karena kandungan nutrisinya luar biasa nih, Bu. Oh, karena kandungan nutrisi itu Iya, yang nutrisinya. luar biasa. Terutama omega 3, Mhm. 6 dan 9-nya. Itu yang tinggi di antara nabati yang lain. Itu omega 3-nya 17 kali lebih tinggi, kemudian lebih tinggi dari argan oil, dari minyak zaitun. Jadi ini tahun 2017 ini ikut kontes dan ini juara pertama minyak paling berkualitas di Paris dulu itu. Tapi bukan kami yang ikut, banget tapi ini sudah dikonteskan gitu. Ternyata ini sehingga dikategorikan superfood karena fungsi dan khasiatnya seperti itu. Dan ini yang belum diketahui masyarakat Indonesia, mungkin baru beberapa Tempat lah, Bu. aja yang Betul. tahu khasiat yang luar biasa dari buah sacha inci ini. Termasuk juga para petani nih harus tahu nih. Betul. Ini menjadi alternatif lah buat petani-petani di Indonesia gitu, seperti itu. Apalagi dengan perawatannya yang mudah banget Perawatan tadi ya. mudah, pengolahan menjadi minyaknya juga mudah. Tidak perlu proses yang rumit lah. Iya. Artinya bisa dilakukan secara home industry di rumah. Jadi asal Daunnya kita- juga Bu bisa dibikin teh. daunnya juga bermanfaat. Sangat luar biasa untuk Dikeringkan kesehatan. dulu? Dikeringkan seperti kita bikin teh biasa lah. Mhm. Nah, itu juga daunnya juga luar biasa. Harganya juga mahal juga kalau saya lihat di online shop itu sampai 1 juta 1 kilo tuh. Luar Daunnya biasa. itu karena fungsi-fungsi herbalnya, kesehatannya sangat tinggi seperti itu. Jadi kalau misalnya ada yang berminat mau budidaya tanaman ini, tinggal punya lahan aja, lahan kosong, betul. yang dimanapun bisa ya, karena tadi Dimanapun di bisa. dataran tinggi, dataran rendah. Pinggir pantai sampai ketinggian 2000 meter lah kurang lebih. Oke, ini bisa dimanfaatkan nih buat yang lagi bingung menangkap peluang usaha apa atau mungkin bingung bercocok tanam apa. Bisa coba ini ya Betul. Pak ya. Kacangnya juga enak kalau kita roasting gitu ya. Kita camilan juga enak. Langsung dicemil gitu Pak? Enak kayak kacang almond lah seperti itu. Oh, Menjadi. oke. Nanti saya coba ya Pak ya. Silahkan. Nanti kita coba rasanya seperti apa. Ya. Oke. Kita panen lagi Pak. Oke, siap. Nah, pemirsa, ini dari satu pohon sacha inci aja hasilnya udah banyak banget. Apalagi tiap bulan bisa dipanen. Dan panennya juga gampang. Tinggal metik aja, nggak mesti pakai alat apa-apa. Dan ingat kalau misalnya panen harus yang sudah kering. Biar nggak mesti dijemur lagi. Tuh, lihat hasilnya. Jadi satu pohon udah banyak banget kan? Kan padahal ini dari satu satu pohon pohon. pun nggak semuanya diambil kan, masih ada sisa-sisa, tapi hasilnya luar biasa loh pemirsa ini. Ini kita apa? Habisnya nanti dikeringkan 1 sampai 3 hari. Oh, dijemur gitu? Jemur lagi supaya seragam kadar airnya seperti itu. Iya. Setelah itu setelah kita jemur 3 hari baru kita kupas menjadi apa? Biji ini. Ini biji yang udah dikupas nih pemirsa. Terus juga ini bisa diolah jadi beragam produk. Beragam Apa produk. aja nih? Dari biji ini kita banyak yang bisa kita buat, Bu. Pertama ini kalau dari kulit dagingnya yang keluar, ini Ini kulit terluar ya? keluar. Ini bisa digunakan dibikin teh atau dibikin bahan baku pupuk organik cair. Yang ini yang Nah, mana ini, nih? Bu. Ada nggak Kebetulan. contohnya? Yang paling Nah luar? ini pupuknya udah
ada. Oh, udah ada. Ini. Buat pupuk ya yang Pupuk. bagian terluarnya. Bisa kompos padat, pupuk cair atau untuk diminum. Iya. Kemudian lagi Mhm. cangkang paling ininya, cangkang kerang istilahnya. Iya. Bentar saya kupas dulu. Nah ini cangkang kedua digunakan untuk teh juga minuman seperti Ada ini. nggak? Nah ini Oh, ini. itu minuman teh. Jadi yang lapisan keduanya bisa dibuat buat Teh. bahan minuman ya, teh. Atau dibikin bahan baku kosmetik skincare. Skincare seperti itu. Ini skincare. Mhm. Ya. Jadi ini tinggal diseduh aja ya, Tinggal pakai air diseduh, panas. tinggal diseduh air panas seperti itu. Aromanya gimana? Aromanya kayak daging bakar. Hah, kayak daging Ya, bakar? kayak daging kalau dibakar tuh barbecue gitu. Aromanya Wangi sama, gitu. wangi. Kayak daging bakar seperti itu. Terus lapisan lainnya? Lapisan lainnya ini, setelah ini kan ini keluar biji. Mhm. Nah paling luarnya atau batoknya gitu, Iya. ini menjadi tepung juga. Nah, yang ini kayak kopi ya? Ya ini tepung, ini menjadi bahan baku pakan ternak untuk ikan ataupun untuk ternak kayak sapi, kambing ataupun ayam. Karena bagus untuk produksi telur, daging dan susu gitu. Oke. Karena kandungan kalsium, magnesium, kalium, unsur-unsur mikro dan unsur makronya banyak. Hasil dari riset itu. Hasil dari riset. Nggak bisa dibuat kayak kopi ya? Belum, tapi kopinya nanti dari sini, Bu. Kopi. Oh, kopinya dari Bisa, bijinya biji itu? kopi. Oke, yang Nah, itu. lainnya Pak, produknya nih banyak Setelah banget. dari ini dikupas, jadilah daging buahnya nih, yang putih ini. Nah, Ini ini yang paling mahal. mahal gitu ya. Nah ini yang sudah dikupas, kita masukin ke alat kepres, alat pres minyak, masukin ke satu mesin, nanti akan keluar minyak dan tepung. Jadi sebelum kayak gini tuh ada tepungnya dulu? Ya, nanti kan mesinnya itu ada, Kayak ampas gitu ya? betul, satu keluar minyak nih, Mhm. kedua keluar yang seperti ini. Nah ini, Oh, kayak sereal. kayak sereal. Memang Nah, bisa ini- dimakan Pak? Nah ini bisa dimakan. Jadi ini keluar dari biji yang ini keluar minyak dan sereal. Mhm. Nah sereal ini bisa sebagai makanan diet atau kita olah menjadi tepung, Ini yang udah dihaluskan? udah dihaluskan. Nah ini tepung biasanya digunakan untuk bahan baku makanan, kue-kue, Mhm. terutama makanan bayi, Oke. seperti biskuit bayi kayak yang, Iya. karena proteinnya lebih dari 30%. Wah, luar biasa ya proteinnya. Omega 3-nya 30%. masih ada, omega 6-nya masih ada, vitamin A, vitamin A-nya masih ada tinggi. Bener-bener nutrisinya bagus Makanya banget. disebut high protein, ya protein tepung protein tinggi. Mhm. Kan proteinnya tinggi sangat. luar biasa. Ini benar-benar peluang bisnis yang menjanjikan begitu ya, khususnya bagi para petani yang mungkin bosan budidayanya tanamannya itu-itu aja. Ini ada tanaman baru yang belum orang banyak tahu Betul. gitu ya. Sudah bisa mulai dibudidayakan, apalagi tadi usia tanamnya panjang banget, Betul, bisa puluhan tahun. sampai 50 tahun Bahkan, katanya. iya. Mungkin minimal 20 tahun 20 lah, gitu 20 ya. tahun sampai. Kebayang kalau misalnya kita tiap bulan hanya santai tinggal menyediakan lahan begitu, terus menghasilkan tiap bulannya, Tiap bulan, apalagi betul. jika tidak hanya menghasilkan hasil saja. buahnya saja, tapi juga bisa diolah menjadi beragam produk yang mempunyai khasiat tersendiri. Wah, makasih banyak Ya. ini Pak Luki, Ya, semoga sama-sama. makin berkembang, Amin, kemudian juga amin. masyarakat khususnya di Jawa Barat makin mengetahui tentang tanaman baru ini Ya. yang memiliki potensi yang luar biasa, khasiatnya juga luar biasa. Semoga terinspirasi ya pemirsa. Nanti kita ketemu lagi dalam Pesona Desa selanjutnya, tentunya dengan menghadirkan sosok lainnya dan juga potensi-potensi alam yang ada di desa masing-masing. Sampai jumpa.